Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fibrila Anisilina Lua dengan NIM 2014-2010-29. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 3 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Engri Nindi SKPMKes. Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika menghadapi keadaan darurat dan apa yang akan kita lakukan. Selamat menonton. Mari kita masuk pada pengertian gawat darurat. Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecelakaan bahkan kematian korban. Tujuan pelayanan gawat darurat. Kondisi gawat darurat dapat terjadi di mana saja, baik pre-hospital maupun in-hospital ataupun post-hospital. Oleh karena itu, tujuan dari pertolongan gawat darurat ada 3, yaitu yang pertama pre-hospital, yang kedua in-hospital, dan yang ketiga post-hospital. Tujuan penanggulangan gawat darurat. Yang pertama, mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Kedua, merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. Yang ketiga, penanggulangan korban bencana. Apa itu PPGD? Pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. 2. Siapa yang melakukan PPGD? First responder atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Mengapa masyarakat umum harus melakukan PPGD? Yang pertama, kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedis untuk segera tiba di lokasi kejadian. Yang kedua, terbatasnya alat dan waktu. Kita masuk yang berikutnya, yaitu cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AFPU. A atau alert, mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjutkan ke poin V. V atau verbal, panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Yang berikutnya kita masuk pada cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AFPU. A atau alert, mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V. V atau verbal, panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P. P atau pain, cobalah beri rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan, atau selain itu juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. U. Unresponsive, jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsif. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Yang berikutnya, call for help, cara meminta bantuan pada petugas medis. Kesadaran korban sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat terjadinya kegawatan. Pada kasus gawat dari akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaliknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal, bahkan meninggal.
Halo teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mengajak teman-teman yang lulusan SMA dan SMK untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Mari teman-teman, ayo kita bergabung sama-sama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, terima kasih.